Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua, siapakah pengikut ulama salaf sebenarnya? Imam Hanafi, lahir 80 Hijriyah. Ya. Imam Maliki, lahir 93 Hijriyah. Imam Syafi'i, lahir 150 Hijriyah. Imam Hambali, lahir 164 Hijriyah. Mereka yang disebut 4 imam mazhab. Imam Asy'ari, lahir 240 Hijriyah. Mereka ini semua ulama salafus saleh atau dikenali dengan nama ulama salaf. Nah, apa itu salaf? Salaf ialah nama zaman, yaitu merujuk kepada golongan ulama yang hidup antara kurun zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga 300 Hijriyah. 3 kurun pertama itu bisa diartikan 3 abad pertama, 0 sampai 300 Hijriyah. Ya. Golongan generasi pertama dari 300 tahun Hijriyah disebut sahabat Nabi, karena mereka pernah bertemu Nabi Muhammad SAW. Golongan generasi kedua pula disebut tabi'in, yaitu golongan yang pernah bertemu sahabat Nabi meski tidak pernah bertemu Nabi. Golongan generasi ketiga disebut sebagai tabi'ut tabi'in, yaitu golongan yang tak pernah bertemu Nabi dan sahabat tapi bertemu dengan tabi'in. Ya. Jadi Imam Abu Hanifah, pencetus mazhab Hanafi, merupakan murid sahabat Nabi. Maka beliau seorang tabi'in. Ya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Ahmad bin Hambal, Imam Asy'ari pula berguru dengan tabi'in. Maka mereka adalah golongan tabi'in. Ya sahabat semua, jadi kesemua imam-imam yang mulia ini merupakan golongan salaf yang sebenarnya. Ya. Dan pengikut mazhab mereka lah yang paling layak digelar sebagai salafi atau salafiyah. Karena salafi maksudnya pengikut golongan salaf. Ya. Sahabat semua rahmati Allah, ya. Jadi beruntunglah kita keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah yang masih berpegang kepada mazhab Syafi'i, yang merupakan mazhab salaf yang sebenarnya, dan tidak lari dari paham Nabi dan sahabat. Ya. Sahabat semua dirahmati Allah. Sementara ulama rujukan Wahabi yang mengaku sebagai salafi adalah Imam Ibnu Taimiyah, lahir 661 Hijriyah. Ya, lahir 361 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Ya. Asy-Syaikh Nasruddin Al-Albani, lahir 1333 Hijriyah. Ya. Wafat tahun 1420 Hijriyah atau 1999 Masehi. Ya. Lahir 1033 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab, pendiri gerakan Wahabi, 1115 Hijriyah. Ya, lahir 815 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Syekh bin Baz,
lahir 1330 Hijriah, wafat tahun 1420 Hijriah atau 1959 Masehi, sama dengan Syekh Al-Albani. Lahir 1030 tahun setelah berakhirnya zaman salaf. Ya. Syekh Al-Utsaimin lahir 1928 Masehi, wafat tahun 2001. Beliau lahir entah berapa ribu tahun setelah zaman salaf. Ya. Dia sahabat semua yang dirahmati Allah, mereka ini semua hidup di akhir zaman. Ya. Kecuali Al-Imam Ibnu Taimiyah yang hidup di pertengahan zaman antara zaman salaf dan zaman fitnah ini, ya, akhir zaman. Ya. Dan sahabat semua, saat Islam diserang oleh tentara Mongol, ya, tak ada seorang pun imam rujukan mereka yang mereka ikuti hidup di zaman salaf. Sahabat semua, mereka ini ulama rujukan Wahabi semua sangat jauh dari zaman salaf. Tapi sangat aneh apabila pengikut firqah Wahabi membanggakan diri sebagai salafi, pengikut golongan salaf, dan menyebut sebagai salafi Wahabi. Ya. Sahabat semua dirahmati Allah, sedangkan rujukan mereka adalah dari kalangan yang datang dari golongan ulama akhir zaman. Ya. Mereka menuding ajaran sifat 20 Imam Asy'ari, ya, lahir tahun 240 Hijriah, sebagai bid'ah yang sesat. Kalau kalian sadari, padahal ajaran tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat yang mereka ajarkan juga bid'ah, dan malahan diajarkan pada masa khalaf oleh orang yang lahir tahun 1115 Hijriah. Ya. Ini jelas membodohi akidah umat Islam. Ya. Ya, ini sahabat semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itulah penjelasan dari kami. Ya. Tapi sekali lagi, terus untuk kita semua, ayo kita belajar lagi tuh. Baca lagi kitab-kitab sejarah. Itu penting tuh. Ya, mengenal ulama-ulama kita. Ya. Kemudian juga belajar melalui referensi guru yang berbeda. Karena sesungguhnya dengan cara itulah akan membuka cakrawala pikiran kita. Ya, jadi kita itu tidak mentok, ya, pada satu guru, pada satu pemahaman. Ya, perlu lagi kita belajar kepada guru-guru yang lain. Agar apa? Ya, ilmu kita, referensi kita semakin banyak, dan ilmu kita akan jauh lebih baik lagi. Pemahaman kita akan lebih mantap lagi dalam beragama. Ya. Ya, sahabat semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah bagi saya, ya. Ya. Banyak baca sih. Ya, banyak baca, terusnya kitab-kitab sejarah, ya. Kemudian mendengarkan ilmu-ilmu dari para ulama yang berbeda, ya. Nanti disitulah kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa sungguh luar biasa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, sungguh luas sekali, ya, Islam itu. Ya, sahabat semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.